Orang yang mendapatkan ilham itu sama dengan mendapatkan inayah dari Allah, mendapatkan perhatian Allah, mendapatkan pertolongan Allah. Sehingga ia bisa terus berjalan, melakukan perjalanan, menempuh jalan menuju mendekat ke hadiratnya. Ini seringkali juga dialami oleh para salik. Makanya Syekh Sa'roni mengingatkan antara khotir. Jadi kalau khotir, kita bicara tentang khotir, lintasan atau bisikan, itu ada bisikan nafsu. Khotir itu ada khotir syaitoni, ada khotir nafsani, ada khotir malaki, ada khotir rahmani. Jadi ada 4. Nah, jika salik tidak waspada, tidak hati-hati terhadap setiap khotir, dikiranya semua khotir itu bagus. Padahal bisa jadi bisikan atau lintasan yang didapatkan di dalam suluk itu, ini munculnya dari setan atau nafsunya sendiri. Kemudian ketika seorang salik ini terus mewaspadai hal itu, dengan kemudian menimbang dengan neraca Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, inilah kemudian inspirasi, ilham yang didapatkan, pancaran nur ilahi dan nur Muhammad ini membantunya. Ya, karena memang itu cahaya yang menjadi modal seorang salik untuk melakukan perjalanan spiritualnya. Fahuwa al-mutajawizu an sayyiati man sya'a huna wa fi yaumin nusyur. Maka dialah Allah yang mengampuni kesalahan siapa saja yang dia kehendaki, baik di dunia maupun di hari kebangkitan. Ini kaitannya dengan sifat atau asma Allah Al-Ghafur dan Al-Halim. Ketika seorang salik melakukan perjalanan kemudian salah di dalam melakukan perjalanannya, seorang salik tetap masih diberi kesempatan untuk kemudian meminta ampun kepada Allah, dan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan itu. Jadi al-mutajawis ini melampaui. Artinya gini, ketika niat kita benar di dalam menempuh perjalanan menuju mendekat ke hadirat Allah, tidak boleh takut salah. Ketika kemudian melakukan kesalahan di tengah jalan, Allah memberi kesempatan dia, tidak langsung dihukum. Ini al-mutajawis an sayyiati ini, Allah memberi kesempatan kepadanya untuk kemudian minta ampun. Jadi tidak langsung setiap kesalahan langsung dibalas, enggak. Yaitu sifat halimnya Allah. Satu. Yang kedua, ketika seseorang melakukan kesalahan, ia tidak dibuka aibnya. Allah maha menutupi aib seseorang tersebut. Ini juga sifat halimnya Allah. Allah memberinya kesempatan untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Ini juga sifat halim Allah. Maka bagi siapa saja yang kemudian dalam melakukan proses perjalanan menuju mendekat ke hadirat Allah, di tengah jalan mengalami kekeliruan, mengalami salah jalan, dan lain sebagainya, soal faktor atau penyebab banyak hal, jangan berkecil hati. Allah al-mutajawis anis sayyiat. Allah memberi kesempatan ia untuk bertobat. Allah menutupi kesalahan, kekurangan, aib dirinya. Allah tidak bakalan langsung membalas kesalahan tersebut.
Inilah bentuk rahmat Allah kepada para penempuh jalan. Jadi makanya di teks sufi ini digunakan al-mutajawiz anis sayyiat. Tajawuz di sini yaitu rahmat Allah kepada para penempuh jalan, kepada para salik. Karena ya siapapun bisa tergelincir. Siapapun bisa, ya tidak semua orang lah. Kemudian dari awal terus kemudian perjalanannya lurus. Siapapun bisa tergelincir, jatuh ke dalam kesalahan di dalam perjalanan suluknya. Ketika seorang salik kemudian tidak berkecil hati seperti itu, jika Allah berkehendak, Allah kemudian akan mengampuninya dan menghentikan kesalahannya. Ini yang perkataan dari Syekh Abdul Wahab Sa'roni ini bisa kita jadikan landasan. Orang salik bisa saja tergelincir dalam perjalanan suluknya. Namun jika Allah berkehendak, Allah akan menutupi kesalahan dan aibnya. Kemudian Allah mengampuni kesalahan tersebut dan menghentikan langkah menuju tergelincirnya tadi. Gak diterus-terusno belarah. Dibalekno maneh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di kalimat ini an sayyiati man sya'ah, dari kesalahan orang-orang yang dikehendaki Allah. Kalau para sufi melihatnya, Allah memberikan ampunan atas kesalahan dosa yang diperbuat oleh seorang hamba itu tidak terikat oleh apapun. Tidak bisa dipakai standar manusia, ukuran manusia. Oh, kalau saya begini diampuni oleh Allah. Tidak. Allah mengampuni kesalahan dan dosa kita bukan karena amal perbuatan kita. Ingat itu. Bukan karena istighfar kita, bukan. Allah mengampuni kesalahan dan dosa kita murni karena Allah berkehendak mengampuni kesalahan dan dosa kita. Jangan kemudian merasa saya sudah beristighfar sekian kali, saya sudah banyak minta ampun, dan seterusnya. Lantas dengan pedenya diampuni. Padahal ketika Allah memberikan ampunan atas kesalahan dan dosa seorang hamba, ini Allah tidak terikat oleh apapun. Allah bisa saja mengampuni kesalahan dan dosa kita tanpa kita minta ampun. Jika Allah berkehendak, ya terjadilah ampunan itu. Jika Allah tidak berkehendak, ya tidak terjadi. Nah terus bagaimana? Allah memberikan ampunan kepada seorang hamba bukan karena besarnya amal seorang hamba, bukan karena istighfar seorang hamba, tapi karena rahmatnya. Ini nggak bisa dipahami oleh akal manusia. Jadi sekali lagi, para sufi meyakini bahwa Allah memberikan ampunan atas kesalahan dan dosa kita murni karena Allah berkehendak mengampuni. Dan ketika Allah mengampuni itu karena rahmatnya, karena kasih sayangnya kepada kita. Nah, bentuk rahmat, bentuk kasih sayang tajawuz tadi itu, ini baik dunia, bisa juga sampai di hari kebangkitan nanti. Kalau di dunia, orang yang berbuat salah, berbuat dosa, ini
dosanya ditutupi, tidak ada orang lain yang tahu. Ini sudah bentuk tajawuz Allah, bentuk rahmat Allah. Kemudian mestinya kalau ia berbuat kesalahan begini, berbuat dosa begini, langsung mendapatkan bala dari Allah. Kok nyatanya tidak? Lah ini bentuk, salah satu bentuk tajawuznya Allah. Oleh karena itu, yang ditekankan di sini adalah ketika kita sudah tahu seperti itu, jangan berhenti berusaha. Teruslah melakukan jihadun nafsi, teruslah melakukan mujahadah. Teruslah berjuang untuk mensucikan diri dan jiwa. Yang bentuk di akhirat, ini bentuk tajawuz Allah di akhirat, ini bisa dalam bentuk Allah memberikan syafaat kepadanya. Allah menghapus dosa-dosanya. Kemudian Allah memasukkannya ke surga tanpa hisab. Inilah salah satu sifat maha kasih dan sayangnya Allah kepada kita. Nah, jangan kemudian setelah kita tahu seperti itu, kita justru berpikiran sebagaimana pikiran anak kecil. Anak kecil berpikirannya, lah iya, Allah sudah mengampuni kesalahan dan dosa. Kenapa sih kok masih terus melakukan ibadah, masih terus beristighfar? Ini cara berpikir anak kecil. Syekh Abdul Absaroni mengajak kita berpikir dewasa. Setelah kita tahu seperti itu, bagaimana sikap yang seharusnya kita lakukan? Para sufi mengajarkan kepada kita untuk tidak pernah merasa aman dari salah dan dosa. Jangan pernah merasa aman dari kesalahan dan dosa. Setiap hari kita, bahkan setiap saat, kita senantiasa berbuat salah dan dosa kepada Allah. Nah, setelah ditanamkan itu, barulah kemudian jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ini keseimbangan yang sulit. Yang inilah modal bekal yang harus terus-menerus kita upayakan. Bagaimana kita berada di tengah-tengah persis. Bagaimana kita berjalan dalam menempuh perjalanan spiritual ini, berjalan dengan seimbang. Antara merasa banyak salah dan dosa, kemudian tidak putus asa dari rahmat Allah. Itu yang ya bagaimana antara khauf dan roja dan seterusnya. Keseimbangan ini yang terus kita upayakan. La yahkumu adluhu fi fadlihi wala fadluhu fi adlihi. Ini kalau sampean memahami teks ini enak. La yahkumu adluhu fi fadlihi wala fadluhu fi adlihi. Keadilan Allah tidak dibatasi oleh karunia-Nya. Karunia Allah tidak masuk dalam keadilan-Nya. Ini konsep cara Allah memperlakukan hamba, yaitu dengan sifat al-adl dan al-fadl. Sifat al-adl dan al-fadl ini masing-masing berdiri sendiri dan tidak saling membatasi. Gini. Kalau sifat adl
Ini biar nggak bingung. Sifat al-adil itu sifat maha adilnya Allah. Maha adil itu berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Sifat al-adil itu memberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Yes, cara sampean dadi jeragan, bayari karyawan sesuai dengan pekerjaannya. Oh, kerjamu bagus, saya gaji sekian. Nah itu adil. Oh, kerjamu kurang bagus, ya saya gaji sekian. Jadi, sifat adil itu orang yang berbuat baik diberi pahala sesuai dengan perbuatan baiknya. Orang yang berbuat jahat, melakukan kesalahan dosa, ya dihukum sesuai dengan kesalahan dan dosanya. Itu adil. Ya. Yang berprestasi ya diberikan reward. Yang tidak berprestasi, berbuat salah, ya dihukum. Itu adil. Nah, disinilah kesempurnaan dari hukum Allah. Bahwa hukum Allah itu benar-benar adil. Sopo sing berbuat baik, ya diberi pahala sesuai dengan perbuatan baiknya. Siapa yang melakukan kesalahan dan dosa, ya diberi hukuman sesuai dengan kesalahan dan dosanya. Itu adil. Sekarang fadl. Fadl, karunia, anugerah, itu pemberian Allah yang tidak didasarkan pada kelayakan usaha seorang hamba. Melainkan murni dari kemurahan dan kasih sayang Allah. Gini, fadl itu sampean kerjone mek titik, bayarane akeh. Itu fadl. Allah memberi fadl ini, memberi anugerah ini tidak diwajibkan adil, enggak. Oh, niku Gusti wong niku mulai cilik gak tapi soro kok uripe enak tok. Lah kula niki mulai cilik kok cik soro tok gak enak tok. Kalau dilihat dari sudut keadilan Allah, ya berarti sing soro loro, sing temen engko oleh liron, mendapatkan balasan sesuai dengan sakpiro soro loroe, sakpiro temene. Itu berbicara tentang keadilan. Kalau berbicara tentang fadl, anugerah Allah, iku gak tapi soro, tapi oleh enak akeh. Nah, ini perbandingannya. Ya. Jadi keadilan itu diberikan sesuai dengan amal perbuatan. Tadi sudah dipahami. Kalau fadl itu tidak tergantung kepada amal perbuatan. Anugerah itu seperti itu. Dari sudut pahala misalkan, dari aspek pahala. Kalau adil itu ya diberi pahala sesuai, setimpal dengan perbuatan baiknya. Kalau fadl diberi pahala melebihi yang pantas. Yaitu tadi, iki sakjane pantese dibayar 100.000. Tapi sama Allah diberi 150, itu fadl. Kalau berbuat dosa, ya hukum sesuai dengan dosa yang dilakukannya. Itu adil. Tapi kalau fadl, dia bisa diampuni tanpa diberi hukuman. Apa efek yang ditimbulkan dari keadilan Allah? Jika kita berhadapan dengan sifat adilnya Allah, kita harus takut dan beradab. Oleh karena itu, guru kita menyampaikan pesan
Jangan sampai kita kemudian menjadikan sasaran nasihat. Nah, kalau kita menjadi sasaran nasihat, itu karena kita ya tidak beradab. Maka ketika berhadapan dengan sifat maha adilnya Allah, kita harus takut akan keadilan Allah. Ya takut berbuat salah, takut berbuat dosa dan seterusnya. Kemudian kita beradab, beretika kepada Allah. Nah, kalau berhadapan dengan fadl Allah bagaimana? Kalau kita berhadapan dengan fadl Allah, besarkan harapan kita kepadanya. Besarkan rasa cinta kita kepadanya. Rasa cinta akan muncul dari kita setelah kita benar-benar merasakan betapa maha kasih dan sayangnya Allah kepada kita. Itu poin dulu. Jadi, bagaimana menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah? Besarkan rasa hati kita bahwa Allah maha kasih dan sayang kepada kita. Masya Allah, cik welase Gusti Allah nang aku, cik sayangi Gusti Allah nang aku. Ketika itu sudah tertanam kuat di dalam hati kita, dengan sendirinya rasa cinta kita kepada Allah akan tumbuh. Nah, modal cinta itulah untuk menggapai fadl Allah. Tadi sudah disampaikan bahwa sifat adil dan fadl Allah inilah dua konsep cara Allah memperlakukan seorang hamba. Yes. Awak dewe ini loh, dibegini begitukan, itu berhadapan dengan dua sifat ini. Lah, Allah memperlakukan seorang hamba, diperlakukan dengan keadilan atau fadlnya, itu sekehendak Allah. Maka ketika Allah memperlakukan kita dengan sifat adilnya, ya Allah akan membalas sesuai dengan perbuatan kita. Ketika kita berbuat baik, ya diberi pahala, diberi imbalan setimpal. Ketika kita berbuat salah, dosa, ya dihukum. Nah, itu berarti ketika sampean salah misalkan, terus mari ngono kena musibah bala. Oh, berarti sampean saat itu berhadapan dengan keadilan Allah. Ketika kemudian di lain waktu sampean merasakan awak dhewe iki gak tapi soroh nyambut gawe, tapi rezeki cik lancare. Nah, ketika itu sampean berhadapan dengan fadl Allah, yaitu anugerah Allah, yang Allah memberikannya tanpa melihat upaya, tanpa melihat amal kita dan seterusnya, yang seringkali jauh melebihi dari apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, keadilan Allah menuntut agar setiap orang menerima sesuai dengan amal perbuatannya. Jadi, keadilan Allah ini menuntut setiap orang menerima sesuai dengan amal baik atau amal buruknya. Nah, kalau fadl Allah ini melampaui perhitungan itu. Wis, gano hitungan iki amal baik buruk gak ono. Apike titik dibales wakeh. Terus berbuat buruk, gadek njaluk sepuro diampuni. Kenapa tidak? Yaitu fadl Allah. Jadi fadl itu pemberian tanpa syarat. Wis gadek ndelok kelayakan hamba ini, gadek ndelok ngono. Misalkan gini, sampean melihat seseorang, lah iya, wong iku cara pendidikan gak tapi pinter, nyambut gawe gak tapi sregep, kok duweke akeh. Ya itu fadl.
Seorang hamba mungkin tidak pantas menerima nikmat, tapi Allah, ia diberi nikmat itu. Kalau iri. Jadi, maka konsep yang harus kita pegang. Nah, ini pelajarannya. Apa pelajaran yang kita dapat dari sifat adil dan fadl Allah ini? Jangan pernah bergantung kepada amal perbuatan. Para sufi itu tidak pernah bergantung kepada amal perbuatannya. Bahkan tidak mengandalkan amal perbuatannya. Tapi bergantung kepada Allah. Jika kepada sifat, bergantung kepada apa? Fadl Allah. Bergantung kepada anugerah Allah. Jadi kalau kaitannya dengan teks ya, teks la yahkumu adlu fi fadli wala fadlu fi adli. Ini kita memahaminya begini. Ketika Allah menegakkan keadilannya pada seorang hamba, fadl iki gak melok-melok. Gak melok-melok terus meringankan keadilan itu ndak. Gak melok-melok. Nah, ngono gampangane. Ketika kita berhadapan dengan sifat adilnya Allah, kita harus takut tadi itu dan beradab kepada Allah. Fadl niki gak melok-melok. Fadl tidak ikut campur tangan meringankan hukuman dan lain sebagainya, enggak. Jadi hukuman dia ditegakkan berdasarkan keadilan Allah. Diperlakukan secara tepat dan seterusnya. Ya, begitu juga saat fadl Allah, ya keadilan sudah nggak ikut-ikut. Maka para sufi yang sudah tidak mengandalkan amal perbuatannya dan tidak bergantung kepada amal perbuatannya, pasti ia tidak pernah menuntut kepada Allah atas amal perbuatannya. Gusti, saya ini sudah sholat mulai kecil. Saya ini sudah baik mulai kecil. Kok nasib saya masih begini? Nggak mungkin menuntut begitu. Kita ulangi. Ini pelajaran dari sufi yang bisa kita ambil adalah yang pertama, para sufi tidak pernah bergantung kepada amal perbuatannya, tidak pernah mengandalkan amal perbuatannya. Kemudian, ia tidak pernah menuntut balas, menuntut imbalan atas amal perbuatannya. Dikongkon sholat, ya sholat. Kadek jaluk ganjaran ya sholat. Ini jaluk, kadek. Itu sufi. Masih pada tahu terus. Misalkan ini, mati terus gak dilebokno surga, ya tidak. Hanya dia tidak menuntut imbalan dari amal baiknya. Ngeli. Ini berbuat titik ngono sik njaluk arep balasan. Di contoh lagi gini. Seorang yang ahli ibadah belum tentu ia selamat dari siksa Allah. Jika Allah memperlakukannya dengan keadilannya. Iki ahli ibadah, gurung karuan selamat. Nek berhadapan dengan sifat maha adilnya Allah, dengan keadilan Allah. Kenapa? Karena bisa jadi di dalam ia berbuat baik, beramal baik itu, ia mengandalkan amalnya. Ia tidak ikhlas karena Allah, ia berbuat riya, ia masih berharap balasan dan seterusnya. Nah, ini satu teks ketika berhadapan dengan adil Allah. Nah, di konteks yang lain, kita juga banyak membaca kisah-kisah. Ada orang yang ahli maksiat, dosane wakeh. Terus kemudian kate mati di sepuro dan dimasukkan ke surga. Kenapa tidak? Lah,
Ketika itu ia berhadapan dengan fadl Allah. Allah memperlakukan dia dengan fadl. Enak nih. Maka kenapa begitu? Ditutup. Likidami sifatihi kulliha wa tanazzuhiha anil khudus. Sifat-sifat Allah semuanya itu qadim. Sifat-sifat yang di atas tadi semuanya. Qadim itu tidak ada permulaan atau bersifat azali. Wa tanazzuhiha anil khudus. Seluruh sifat-sifat Allah itu disucikan dari sifat-sifat makhluk, dari sifat-sifat perubahan, sifat baru. Jadi sifat adil Allah, fadl Allah, ini tidak mengalami perubahan. Tidak ada permulaannya. Kalau makhluk ada permulaannya. Seluruh sifat-sifat Allah itu tidak mengalami perubahan. Wis ketok piye ngono. Maka seluruh sifat-sifat Allah itu sifat-sifat yang penuh dengan kesempurnaan. Maka jangan pernah menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Yang kedua, tanazzuh anil khudus. Ini seluruh sifat Allah itu harus disucikan dari sesuatu yang baru, bermula, berubah, dan seterusnya. Sifat-sifat Allah itu tidak mengalami penambahan, tidak mengalami pengurangan, tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, dari dulu hingga sampai kapanpun, sifat Allah itu bersifat qadim, azali. Oleh karena itu, kita jangan pernah kemudian menganggap Allah itu memiliki sifat berubah. Sebagaimana zatnya yang tidak pernah berubah dari dulu sampai kapanpun. Begitu juga dengan sifat-sifatnya. Oh, kalau digenikan itu terus kemudian mengalami perubahan sifat, itu makhluk. Makhluk itu kalau dalam kondisi tertentu sifatnya berubah. Misalnya pas seneng ya sifatnya berubah, pas sedih sifatnya berubah. Nah, kayak itu makhluk. Kalau Allah tidak mengalami itu semua. Demikian, mudah-mudahan sedikit materi yang bisa kita kaji di malam hari ini benar-benar menambahkan wawasan bagi kita, yang semakin kita mengenal Allah, bagaimana cara Allah memperlakukan kita, kita harus menyikapinya dengan benar. Bahwa kadang Allah memperlakukan kita dengan sifat adilnya, kadang dengan fadlnya. Mudah-mudahan dari sedikit materi ini menambah wawasan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan bertambahnya ilmu bertambah pula iman, taqwa, mahabbah dan makrifat kita kepadanya, yang pada akhirnya semoga dari waktu ke waktu kualitas iman, taqwa, mahabbah dan makrifat kita sampai ke titik yang mampu kita raih, yang mengantarkan kita pada husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muridin as-shadiqin wa ja'alanallahu wa iyyakum minas salikin al-asyikin wa adkhalanallahu wa iyyakum fi zumratil awliya'il arifin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.